Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardila, mahasiswa Teknik Informatika kelas A angkatan 2023, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju, dengan NIM 23025050210. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia IT, yaitu tentang pentingnya rekayasa perangkat lunak. Materi ini ditugaskan berdasarkan pertemuan keempat mata kuliah yang diampu oleh Bapak Dedi Suwarna Excominfo. Kenapa materi ini penting? Yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Sesuai judulnya, kita akan bedah kenapa sih rekayasa perangkat lunak atau RPL ini wajib banget diterapkan. Apa itu RPL? Pertama, kita harus satu frekuensi dulu soal definisi. RPL itu bukan sekedar coding lalu selesai. RPL adalah disiplin ilmu yang mempelajari proses pembuatan software secara sistematis. Cakupannya luas, mulai dari analisis, desain, coding, testing, sampai pemeliharaan. Tujuannya juga jelas, meningkatkan kualitas perangkat lunak itu sendiri. Mengapa RPL dibutuhkan? Lantas, kenapa kita butuh RPL? Alasannya adalah untuk mengurangi tingkat kesalahan atau error saat pengembangan. Dengan RPL, tim developer punya standar kerja yang jelas, sehingga software yang jadi nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, bukan asal jadi. Peran RPL dalam proyek. Nah, dalam sebuah proyek, RPL punya peran vital. Dia berfungsi mengurangi resiko kegagalan proyek. RPL bikin proses kerja jadi terstruktur dan memberikan panduan atau guide dari awal pengerjaan sampai proyek selesai. Masalah umum tanpa RPL. Nah, coba bayangkan kalau kita skip RPL. Masalah yang sering muncul adalah pengembangan jadi nggak terarah. Akibatnya, revisi berulang-ulang yang bikin biaya membengkak. Parahnya lagi, dokumentasi seringkali nggak lengkap. Jadi softwarenya susah dikembangkan di masa depan. Manfaat utama RPL. Sebaliknya, kalau kita menerapkan RPL, manfaatnya kerasa banget. Kualitas software otomatis meningkat, selain itu efisiensi waktu dan biaya jadi lebih terjaga. Dan yang paling penting, pemeliharaan jangka panjang jadi jauh lebih mudah. Kualitas perangkat lunak yang baik. Bicara soal kualitas, software yang bagus menurut standar RPL itu punya 3 ciri. Pertama, reliability atau dapat diandalkan. Kedua, disability alias mudah digunakan user. Dan ketiga, maintainability yaitu mudah diperbaiki dan dikembangkan. Peran dokumentasi dalam RPL. Satu hal yang sering diremehkan tapi super penting adalah dokumentasi. Dalam RPL, dokumentasi adalah dasar untuk pengembangan dan maintenance. Ini penting banget buat menyamakan pemahaman tim dan mencegah kesalahan fatal saat kita mau menambah fitur baru nanti. Dampak positif penerapan RPL. Jadi, apa dampak nyatanya? Aplikasi bakal lebih stabil dan minim bug. Kalau mau nambah fitur baru pun prosesnya lebih cepat. Intinya, sistem mampu digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Contoh penerapan RPL. Penerapan RPL ini ada di sekitar kita, contohnya sistem pemerintahan seperti aplikasi Simpek berbasis web,
aplikasi komersial seperti pemesanan hotel, sampai teknologi canggih seperti sistem monitoring IoT pakai Arduino. Semuanya butuh RPL. RPL dalam dunia industri. Buat teman-teman yang mau terjun ke industri, ini penting. RPL sudah jadi standar kerja wajib bagi software house, baik di perusahaan besar maupun startup. Kenapa? Karena RPL lah yang mendukung kolaborasi tim bisa berjalan profesional. Kesimpulan. Oke, kita sampai di kesimpulan. Poin kuncinya, RPL sangat penting untuk memastikan perangkat lunak berkualitas. Dia meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko, dan mempermudah maintenance. Jadi, setiap proyek software sebaiknya mengikuti prinsip RPL ini. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai pentingnya rekayasa perangkat lunak. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua sebagai calon developer di masa depan. Demikian presentasi dari saya untuk pemenuhan tugas mata kuliah Bapak Dedi Suwarna. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.